ya cita-citanya jadi profesor gitu. Saya sekolah lagi bayi tabung, infertilitas itu konsultannya itu pun juga tertatih-tatih. Jadi saya lulus tahun 2000 untuk spesialis objinnya, sekolah lagi tahun 2003, lulus 2006 itu. Jadi 2006 baru lulus konsultan ya. Setelah itu ya praktek di Jogja dengan penuh saingan, tapi saya memang ini Pak Bambang, saya itu ya meskipun tidak punya banyak harta, tetapi cita-cita saya itu bebas finansial. Jadi saya pingin sekali ya punya klinik kecil yang kerja bidan-bidan, kemudian saya itu meskipun tidak bekerja, saya masih dapat penghasilan sedikit di situ. Jadi menghidupi orang tapi dirinya juga hidup, itu cita-cita saya. Nah, saya akan tinggal sekolah gitu, maksud saya sekolah kan kalau di dosen kan banyak kursus sana kursus sini, jadi nggak bisa praktek banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami mempersiapkan beberapa video untuk ikut mengayuh bahagia dan memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya sudah bertemu dengan Dr. Hasto Wardoyo SPOG. Beliau adalah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN. Apa kabar Pak Hasto? Siap, baik, kabar baik Pak Bambang. Ya. Mungkin bisa diceritakan ketika Bapak mulai menjadi mahasiswa S1, spesialis 1, spesialis 2 di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, berkarir di Puskesmas, kemudian menjadi dosen, kemudian menjadi bupati, dan sekarang menjadi kepala BKKBN. Monggo Dok. Ya, ini kita kalau dalam rangka 72 tahun Universitas Gadjah Mada ya, memang jujur ya saya dibesarkan di Gadjah Mada ya Pak Bambang ya. UGM atau Gadjah Mada ini adalah terkenal dengan universitas yang kerakyatan. Ya. Jadi waktu itu saya ini kan orang desa, ya termasuk golongan miskin ya, karena saya itu anak nomor 8, diberi nama Hasto, tapi kakak-kakak saya juga tidak ada yang kuliah waktu itu. Yang kuliah cuma satu-satunya saya, karena bapak saya itu golongan 2A udah pensiun. Tapi di rumah saya itu di desa, di Kulon Progo sana, di pucuk gunung sana, itu sering untuk KKN, untuk sasaran KKN UGM gitu. Jadi saya itu terinspirasi bahwa UGM itu betul-betul merakyat, itu karena dulu KKN itu hampir 4 bulan di desa membantu masyarakat. Jadi saya itu menjadi objek sasaran mahasiswa-mahasiswa KKN yang saya tinggal di desa itu, saya tersentuh bahwa oh ya luar biasa ya, sehingga saya tertanam ada rasa kagum dan bangga terhadap mahasiswa UGM waktu itu, dan saya hampir merasa tidak mungkin saya masuk UGM itu karena tetangga-tetangga saya bahkan satu SMA itu paling yang masuk UGM ya 1 atau 2 gitu. Jadi sebetulnya seperti mimpi saya masuk UGM itu waktu itu lah. Tapi makanya waktu itu sebetulnya saya daftarnya ke IPB yang waktu itu tanpa tes itu. Tapi saya juga kemudian mengikuti tes di kedokteran UGM dan alhamdulillah diterima sehingga saya masuk di UGM. Yang saya rasakan tentu di UGM ini banyak kesederhanaan, kemudian banyak ya waktu itu dan sampai sekarang saya kira hidup juga tidak terlalu mahal gitu. Sehingga saya yang dari desa dan relatif miskin ini masih bisa ikut kuliah di Fakultas Kedokteran UGM ini. Yang saya rasakan begitu di S1 itu menurut saya membentuk jiwa dan semacam obsesi dalam kehidupan terbentuk di Gadjah Mada. Saya juga sempat menjadi ketua 1 senat mahasiswa waktu itu, sehingga saya juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan di kampus,
Sehingga saya dalam mengikuti pendidikan tidak hanya serta-merta untuk mendapatkan ilmu secara individu, tapi saya juga mendapatkan gemblengan-gemblengan yang sifatnya itu untuk sosial kemasyarakatan, membangun ukhuwah, membangun persaudaraan, dan membangun kebersamaan dan gotong royong. Saya kira itu yang saya rasakan. Saya juga melihat semua mahasiswa yang dari mana saja, entah itu dari Batak, dari Sunda, dari Bugis, dari Dayak, dari mana saja, itu kalau sudah di Jogja ya, bukan hanya di UGM, kalau sudah di Jogja itu sudah 5 tahun, 6 tahun itu pikirannya itu hampir sama. Gitu. Artinya, jadi seperti tercelup ya, tercelup di dalam warna Gajah Mada dan tercelup di dalam warna Yogyakarta. Sehingga ekspektasinya itu hampir sama. Mungkin orang-orang yang lulusan dari UGM, dari Jogja itu ya kadang-kadang dikatakan, oh ini seleranya nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Misalnya ada juga yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan, oh ini dikasih pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya berat tetapi penghasilannya nggak seberapa, itu juga biasanya mau gitu. Itu menjadi citra. Karena waktu saya lulus, itu juga kepala dinas kesehatan itu tanya sama saya, ini Mas Hasto mau di mana? Wah, saya pokoknya di mana saja. Saya sudah niat ke Kalimantan ini, saya minta ditempatkan di daerah terpencil. Jadi kepala dinas juga bisik-bisik itu, wah ini kan lulusan Gajah Mada, jadi dia ini di mana saja kayaknya mau gitu. Itu bisik-bisik sama. Ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh. Sedikit sebelum dilanjutkan, Dok. Fakultas kedokteran itu kan terkenal mahal. Tadi Dokter Hasto mengatakan dari keluarga miskin. Gimana prakteknya? Ya, jadi prakteknya ya memang nggak cukup. Jadi gini, saya waktu itu SPP itu tahun 83 ya Pak. Tahun 83 itu SPP satu semester 54.000. Rp54.000 satu semester. Tetapi saya menghayati betul sebagai orang yang tidak mampu, sehingga saya mencari beasiswa. Dan waktu itu saya mendapatkan beasiswa 1 bulan 25.000. Ya, jadi yang saya pakai untuk hidup itu, saya kira saya dapat beasiswa 25.000, kemudian bapak saya juga, Mbak Yu saya juga mendukung, ya dengan memberikan tidak seberapa, tetapi cukup lah. Jadi saya memang bisa kos itu sampai semester 3. Tapi setelah semester 3 ke atas itu berat rasanya karena nggak cukup itu, uang atau nggak cukup, sehingga saya ikut saja dompleng di ada toko ya, ada toko besi gitu, tapi yang punya orang Kulon Progo. Masih ada bau-bau saudara dengan saya. Sehingga saya tinggal di gudangnya toko besi bersama tukang-tukang angkot-angkot itu gratis gitu. Dan saya bisa ikut makan gratis di situ. Tapi ya tahu diri lah, kadang-kadang yang bantu-bantu apa-apa yang bisa saya bantu itu. Nah, dari mulai semester 3 saya sampai semester 13 ya. Jadi hampir 10 semester saya tinggalnya bersama kuli-kuli itu. Jadi saya selamat lah, bisa tidak perlu kos gitu. Nah, strategi saya begitu supaya saya itu bisa ya sampai lah. Baik, silakan yang di Kalimantan sekarang, Dok. Ya, jadi ketika lulus dokter saya juga tidak punya keinginan yang tinggi-tinggi, apalagi terkait materi, karena sudah biasa miskin tuh lulus dokter aja udah seneng gitu ya. Jadi kemudian saya ingin bekerja di daerah yang belum ada dokternya, yang terpencil istilahnya waktu itu. Dan memang waktu itu begitu lulus kan harus impres Pak Bambang. Jadi impres, instruksi presiden, dokter-dokter yang lulus itu langsung dikasih NIP, nomor induk pegawai negeri. Kemudian saya berangkat ke Kalimantan. Saya ditanya mau di mana, daerah terpencil, daerah mana ya terserah kepala dinas. Dan akhirnya kepala dinas menempatkan saya di tempat yang belum pernah ada dokter yang mau. Namanya Kecamatan Kenohan, Kahala, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
dari Samarinda waktu itu 2 hari 2 malam. Naik kapal, terus istirahat dulu di jalan, setelah itu nyebrang, ini menelusuri Sungai Mahakam ke hulu, setelah itu istirahat dulu, setelah itu nyebrang danau, namanya Danau Semayang, kemudian Danau Melintang, ya diameternya sekitar 60 kilo lah. Tapi kan perahunya perahu kecil itu, tik-tik 7 PK itu ya. Jadi akhirnya lama itu, 2 hari 2 malam sampai di tempat itu. Dan di tempat yang saya ditugaskan oleh kepala dinas ini tidak ada listrik, tidak ada air, ya airnya air sungai aja, tidak ada warung makan, ya tidak ada warung makan. Jadi bisa dibayangkan belum pernah ada dokter yang kerasan di situ. Jadi saya memang betul-betul merasakan betul masyarakat yang belum ada dokternya, kemudian situasinya sangat udik sekali, sangat tradisional sekali gitu. Tapi saya senang dan saya sekali lagi karena selera saya itu tidak tinggi-tinggi amat, karena saya orang desa, orang miskin, ya saya menghayati. Saya udah merasa bersyukur, saya toh di situ jadi dokter, itu sudah istilahnya dengan Pak Camat sudah sederajat, itu sudah senang saya. Biasanya saya di Kulon Progo, di pelosok sana kan sudah istilahnya jadi sampahnya masyarakat lah itu. Baik, terus kemudian dari puskesmas kembali ke kampus, Dok? Ya, jadi saya 5 tahun Pak, saya di Kalimantan Timur ini dipindah juga ke puskesmas lain, tapi di pedalaman lebih masuk lagi, tapi di tepi Sungai Mahakam, jadi besar itu. Nah, kemudian saya kira prinsip pengabdian pelayanan di puskesmas itu saya hayati betul, saya mendapatkan banyak ilmu dari masyarakat, ya ilmu kesabaran, ya ilmu inovasi untuk melayani publik. Saya menggerakkan masyarakat untuk membuat puskesmas itu jadi rawat inap, gotong royong, itu saya lakukan waktu itu. Alhamdulillah ini didukung oleh masyarakat, dan masyarakat itu kesimpulan saya, meskipun mereka itu semula kan mungkin juga menolak dokter itu karena banyak dukun yang terkenal, tetapi ternyata kalau orang Jawa bilang ya Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti, itu ya Pak Bambang ya. Jadi meskipun seperti apa sulitnya, ganasnya itu, kalau dengan kebaikan tuh lebur dening pangastuti itu artinya lebur hancur dengan kebaikan. Maka kesimpulan saya, sesulit apapun, seasing apapun, kalau kita melakukan kebaikan maka bisa menyelesaikan banyak hal di pedalaman. Dan saya memang juga prihatin karena ya saya waktu itu belum nikah, tapi setelah 1 tahun kan mau nikah, ini sesama dokter nih, saya mau nikah dengan tetangga puskesmas, itu calon istri saya itu. Ya, tapi ya ceritanya nggak punya uang gitu. Kita sudah 2 tahun di sana itu punya tabungan paling 1 juta ya. 1 juta itu karena uangnya aja 1 juta itu ditumpuk di bawah bantal itu 500 ribu. Jadi setelah itu saya pingin sekolah, dan saya memang sudah pingin ngambil kebidanan kandungan. Orang bilang, wah ini kebidanan kandungan kan butuh uang banyak, dan saya tidak punya uang, dan saya apa bisa diterima. Tapi alhamdulillah waktu itu saya mendapatkan predikat dokter teladan nasional di tahun 92, sehingga sertifikat dokter teladan ini bisa saya pakai modal untuk diterima sekolah. Meskipun nggak punya uang, nggak punya uang. Istri saya juga sekolah lebih dulu. Jadi istri saya masuk di pediatri, di anak-anak, spesialis anak. Kemudian saya nyusul, jadi saya nyusul sekolah di kebidanan. Pak Bambang bisa bayangkan, istri sekolah di residen calon spesialis anak, saya sekolah di spesialis kebidanan, anak saya 2, ada pembantu, ada ponaan. Itu. Saya juga ngajak anak dari Kalimantan. Untuk saya ajak sekolah di kedokteran di sini, dan ada satu lagi jadi dari kampung di Kalimantan. Saya bersyukur sekali. Sehingga saya akhirnya ngambil di Fakultas Kedokteran dan menjadi dokter spesialis kebidanan dengan penuh keprihatinan. Kira-kira begitulah Pak Bambang ya, sampai di situ. Ya.
jadi dosen itu seperti apa ceritanya? Ya, jadi waktu saya ambil spesialis itu ditawari oleh para senior, para profesor, kamu jadi dosen saja. Jadi dosen saja itu. Waktu itu saya juga nggak kebayang karena apa ya, saya kan lulus spesialis itu ya kondisinya mungkin paling miskin ya Pak, dalam arti kondisi paling defisit lah, karena semua tabungan semua ini udah habis ya. Mobil juga belum pernah punya ya, mobil belum pernah punya. Jadi, padahal sudah jadi dokter sudah 10 tahun itu. Sudah 10 tahun, yang 5 tahun di pedalaman, yang 5 tahun ambil spesialis gitu kan. Nah, kondisi seperti itu kan kalau ditawarin jadi dosen itu berat sebetulnya. Karena dosen itu ya ngomongnya sak dus, gajinya sak sen, katanya begitu kan. Tapi, apalagi kalau hidup di kota besar seperti Jogja, dokter spesialisnya sudah banyak, sehingga saingannya kan berat itu. Sehingga waktu itu satu angkatan itu ada 4 orang, itu yang 3 orang ini langsung ke daerah, langsung kaya raya lah kalau ke daerah itu, karena jadi dokter satu-satunya dokter spesialis, mungkin sebulan aja pendapatannya minimal 60 juta itu kalau baru masuk itu. Nah, ini kan teman-teman saya juga, Hasto kamu mau miskin terus tuh, kok mau-maunya jadi dosen itu. Jadi saya itu selalu ada kata mau-maunya itu. Jadi waktu lulus dokter umum ya, kok mau-maunya di puskesmas pedalaman begitu. Setelah itu lulus spesialis, ya kok mau-maunya itu kan jadi dosen kan, dalam kondisi yang prihatin itu. Nah, tapi ya Bismillah lah, ibu saya, bapak saya ya senang karena udahlah nggak apa-apa, orang sugih orang apa-apa, orang tua kan gitu. Yang penting kan dekat dengan orang tua di Jogja itu masih orang tua mendukung gitu kan. Ya karena ibu merestui, bapak juga mendukung, akhirnya saya Bismillah lah. Kemudian saya jadi staff, jadi dosen di bagian kebidanan kandungan Fakultas Kedokteran UGM. Begitu ceritanya Pak Bambang. Ya. Kemudian lebih dekat lagi setelah jadi bupati, Pak. Ya, itu juga sebenarnya kan tidak punya cita. Tadi nggak punya cita-cita jadi dosen, tapi ternyata di jalan kok kemudian sudah dosen. Terus saya juga nggak cita-cita jadi bupati, cita-cita saya sudah jadi profesor ini. Karena sudah jadi dosen, ya cita-citanya jadi profesor gitu. Saya sekolah lagi bayi tabung, infertilitas itu konsultannya, itu pun juga tertatih-tatih. Jadi saya lulus tahun 2000 untuk spesialis objinnya, sekolah lagi tahun 2003, lulus 2006 itu. Jadi 2006 baru lulus konsultan ya. Setelah itu ya praktek di Jogja dengan penuh saingan, tapi saya memang ini Pak Bambang, saya itu ya meskipun tidak punya banyak harta, tetapi cita-cita saya itu bebas finansial. Jadi saya pingin sekali ya punya klinik kecil yang kerja bidan-bidan, kemudian saya itu meskipun tidak bekerja, saya masih dapat penghasilan sedikit di situ. Jadi menghidupi orang tapi dirinya juga hidup. Itu cita-cita saya. Nah, saya akan tinggal sekolah gitu. Maksud saya sekolah kan, kalau di dosen kan banyak kursus sana, kursus sini, jadi nggak bisa praktek banyak. Sehingga cita-cita saya itu sudahlah, asalkan punya penghasilan dari klinik yang kecil, yang bekerja itu bidan-bidan atau dokter umum, lah saya hidup sederhana tapi bisa seperti sedia kala dalam waktu lama meskipun saya sekolah atau meskipun saya tidak bekerja itu. Nah itu alhamdulillah Pak Bambang, saya lulus tahun 2000, tahun 2010 ya, dalam jangka 10 tahun saya sudah punya klinik kecil, saya bisa hidup seperti sedia kala meskipun saya kadang-kadang ya ke beberapa negara untuk ikut short course, untuk ikut ini, ikut itu. Jadi ternyata saya bisa hidup ya. Tapi kuncinya satu, harus sederhana, hidup sederhana. Karena kalau hidupnya tidak sederhana, pasti saya nggak punya uang untuk memaintain hidup yang tidak sederhana itu. Jadi kalau saya itu punya pendapatan dari praktek selama 10 tahun, pasti saya belikan USG, saya belikan ya mungkin ada tanah sedikit nambah untuk klinik itu. Tidak beli mobil mewah, tidak bikin rumah mewah gitu. Karena apa? Mahal. Semua itu mahal. Jadi cita-cita saya itu kaya itu begini Pak Bambang. Bisa hidup seperti sedia kala dalam waktu lama meskipun tidak bekerja. Tidak bekerja itu artinya tidak cari uang loh, tidak cari uang. Makanya alhamdulillah tahun 2010 itu saya rasakan, wah iya ya, ternyata asalkan saya tidak pingin yang mewah-mewah,
tercukupi ini dengan syarat tidak ingin mewah-mewah. Nah, dari situlah tahun 2011 saya nggak nyangka itu. Habis praktek tengah malam didatangi oleh ketua DPRD ya sama tokoh-tokoh partai itu. Disuruh pulang ke Kulon Progo itu untuk membangun Kulon Progo. Saya sudah tidak menyanggupi karena di luar ekspektasi saya. Tapi mereka terus mendesak. Waktu itu karena gini, ada 2 partai besar ya. Jadi partai besar yang calonnya itu calon dari partai besar yang satu tidak disetujui yang satu, calon yang satunya tidak disetujui yang satu. Tapi kalau partai besar ini tarung nih repot ini gitu. Nah kemudian cari orang yang kira-kira disetujui dua partai besar itu. Nah saya itu disetujui karena apa? Ketua partai besar yang satunya itu pasien saya, anak-anaknya semua cucunya lahir sama saya gitu loh. Nah, partai besar satunya juga sama, dia semua anak cucunya ketuanya juga pasien saya. Jadi sebetulnya ini koalisi pasien sebetulnya. Jadi koalisi pasien itu. Jadi akhirnya kalau disebut ya sudah Pak Hasto aja gimana itu, wah itu dokter saya itu, yang satu juga, wah kalau itu setuju dokter saya lah. Akhirnya setelah saya menolak-nolak karena itu dihubungi bulan Januari 2011, pilkadanya bulan Juni, kan tinggal 5 bulan. Saya menolak-nolak, saya menyanggup baru bulan Maret. Sehingga saya clear sanggup baru Maret, setelah konsolidasi dengan berbagai pihak. Kemudian Maret saya baru mengiyakan, kemudian kampanye 3 bulan. Gitu. Kemudian calonnya ada 4 waktu itu, dan kemudian alhamdulillah saya tuh juga jadi gitu. Jadi sebetulnya juga ada incumbent wakil bupati yang sangat sudah lama. Calonnya juga orang kaya-kaya semua Pak Bambang itu, saya itu nggak habis pikir itu. Jadi saya itu cuman ya kalau saya terpilih bismillah, kalau tidak alhamdulillah karena saya kembali jadi dosen lagi. Cuman itu saja kan apa yang saya ucapkan lah. Sekali lagi orang juga bilang bahwa kok gelem-geleme, kok mau-maunya gitu. Kan sudah jadi dokter kebidanan, praktek gitu, jadi bupati daerah miskin, gajinya 6,5 juta, 6,2 juta lah itu. Itu lagi-lagi seperti itu, Pak Bambang. Itu sempat 2 kali ya, Dok? Ya, jadi periode pertama 2011 sampai 2016, habis itu selesai. Kemudian setelah itu maju lagi di periode kedua 2017 sampai kemarin 2019 pertengahan. Jadi itu belum selesai tapi sudah diminta jadi kepala BKKBN kalau nggak salah. Ya. Waktu itu kejadiannya seperti itu. Jadi bulan Januari itu saya juga kaget ada SK keluar dari SK yang atas nama Presiden itu keluar bulan Januari 2019. Saya padahal belum siap juga untuk ijrah. Tapi saya kaget juga ada SK. Tapi ya saya syukuri juga. Jadi saya kembali ke habitat ya, setengah habitat ya. Jadi karena saya kebidanan kandungan, BKKBN ini sebagian ada irisan dengan masalah ibu anak dan kesehatan kandungan. Jadi orang juga bilang itu lah sudah di Kulon Progo membangun bandara, semua investor sudah masuk, rumah sakit internasional sudah dibangun, investor banyak datang, Bapak tinggal menikmati, kenapa pindah? Gitu. Itu juga kalimatnya sama, masyarakat kok gelem-geleme gitu. Kok mau-maunya. Sebelum kita teruskan di BKKBN, dokter pernah mendapat anugerah Universitas Gadjah Mada. Ya, waktu itu saya sebagai alumni ya mendapatkan penghargaan pas Dies Natalis itu ya. Saya mungkin ya melihat istilahnya keprihatinan hidup saya sepanjang masa mulai dari dokter puskesmas, kemudian saya juga sempat bantu sebagai dosen, saya sempat bantu di bayi tabung itu kan juga perjuangan. Kemudian setelah itu saya jadi kepala daerah ya, saya selalu membawa
istilahnya alma mater untuk mungkin itu yang kemudian saya diberikan penghargaan, dan terima kasih. Memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku ku junjung. Baik Dok, terakhir karena waktu mungkin ada yang ingin dipesankan baik kepada alma mater, kepada mahasiswa, kepada alumni UGM, apa yang harus mereka lakukan? Ya, jadi saya tentu kepada alma mater mengucapkan terima kasih yang sudah membesarkan saya dan memberikan warna kepada kehidupan saya. Tentu betul-betul saya sangat berterima kasih. Kemudian yang kedua, kepada seluruh alumni, saya kira warnailah jiwa-jiwa kita ini dengan jiwa kerakyatan, jiwa pengabdian, karena UGM memang universitas yang kerakyatan. Ketika hati kita itu ada di rakyat, kita itu terus kemudian mudah mengikrarkan menjadi pelayan. Jadi saya yakin sebetulnya ketika kita sudah lulus dari perguruan tinggi yang lumayan istilahnya kualitasnya terakui itu ya, harapan saya jangan hanya jadi menara gading, tapi ingat bahwa kita itu harus menjadi pelayan. Jangan kemana-mana mengemis ya, meminta. Ya harusnya kita kemana-mana memberi sesuai dengan kemampuan kita, karena kita sudah digembleng. Gitu. Jadi dengan cara begitu, saya kira kita akan menjadi pelayan yang baik, dan filosofi kami memang melayani itu harus memuaskan, meskipun tidak mesti memenuhi ekspektasinya. Sama dengan filosofi dokter, semua pasien harus puas meskipun tidak mesti bisa menyembuhkan. Sehingga banyak juga yang pulang dengan meninggal tetapi mengucapkan terima kasih sekali pada dokternya karena puas sudah dilayani. Harapan saya alumni-alumni Gadjah Mada mampu memuaskan publik dan mampu meskipun tidak bisa memenuhi ekspektasi publik. Jadi saya kira itu Pak sebagai kejayaan Indonesia. Terima kasih Dr. Hasto Wardoyo SPOG, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, yang sudah menyampaikan berbagai pengalamannya, kesan-kesannya, pesan-pesannya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Sekali lagi terima kasih, sukses. Terima kasih Pak Bambang, sehat selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih Dok. Nggih, sami-sami.